Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk materi mengenai teks iklan. Agenda pembahasan kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama mengenai karakteristik teks iklan, yang kedua struktur teks iklan, yang ketiga kita akan membahas mengenai kebahasaan teks iklan, dan yang keempat memproduksi teks iklan. Apa itu iklan? Pasti kalian pernah melihat iklan kan? Nah, di sini ada beberapa media iklan. Yang pertama, kita bisa melihat iklan pada media surat kabar, televisi, pamflet, dan juga baliho. Apa itu iklan? Iklan adalah media penyampaian informasi yang bertujuan untuk membujuk dan menarik perhatian masyarakat agar terdorong untuk mengikuti permintaan ataupun penawaran yang diiklankan. Iklan pada umumnya menawarkan barang dan juga jasa. Iklan dibuat dengan bahasa dan gambar yang menarik, sehingga mampu memikat masyarakat. Biasanya iklan bersifat persuasif. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan iklan. Di sini ada 3 tujuan iklan. Yang pertama, memberitahu informasi kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan iklan adalah meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, iklan mempengaruhi masyarakat supaya tertarik pada produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya adalah manfaat dari iklan. Manfaat yang pertama yaitu produk ataupun jasa yang ditawarkan akan lebih dikenal dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Dapat meningkatkan penjualan produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Lalu manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta barang dan juga jasa. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk pada bahasa teks iklan. Di sini ada 3 bahasa yang digunakan di dalam teks iklan. Yang pertama adalah menggugah. Menggugah di sini dimaksudkan adalah kata-kata yang kita gunakan di dalam iklan harus dapat menggugah masyarakat agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. Lalu bahasa yang kedua harus informatif, di mana kata-kata yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Lalu bahasa iklan yang ketiga adalah persuasif, di mana persuasif ini adalah membuat orang tertarik dan juga menggugah emosi pembaca ataupun pendengar ketika melihat iklan ataupun membaca teks iklan yang telah disampaikan. Lalu yang selanjutnya, di dalam teks iklan juga menggunakan slogan. Apa itu slogan? Slogan ialah kalimat yang mudah diingat, menarik, dan mencolok. Slogan biasanya berupa susunan kata tertentu yang memberi penjelasan secara singkat terhadap suatu produk atau jasa sehingga mudah diingat. Selanjutnya kita akan membahas syarat iklan. Di sini ada 5 syarat iklan. Yang pertama, iklan itu harus bersifat objektif dan juga jujur, yaitu iklan harus dapat dipercaya kebenarannya, tidak boleh sekali-kali menipu dengan menyebutkan informasi yang tidak benar. Syarat iklan yang kedua adalah tidak menyinggung pihak lain. Sebisa mungkin iklan jangan menyinggung pihak lain dengan merendahkan atau menyebutkan kekurangan produk ataupun jasa lain. Lalu syarat iklan yang ketiga harus informatif dan juga komunikatif. Kenapa harus informatif? Karena informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman ganda. Syarat iklan yang selanjutnya adalah harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Suatu informasi harus singkat dan jelas agar mudah dipahami dan diingat masyarakat. Semakin panjang iklan, semakin mahal biaya produksinya. Dan syarat iklan yang terakhir harus unik dan juga menarik. Iklan bisa memberikan ketertarikan pada masyarakat dan berbeda dengan iklan yang sudah ada. Macam-macam iklan. Yang pertama berdasarkan jenis media, iklan media elektronik, iklan media cetak, iklan media internet, dan iklan media luar ruang. Berdasarkan tujuannya, ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Berdasarkan cakupan atau wilayah sasaran,
ada iklan lokal, iklan regional, iklan nasional, dan juga iklan internasional. Lalu macam iklan berdasarkan isinya ada 3, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran atau niaga. Selanjutnya berdasarkan luas ruang iklan pada media cetak, yaitu yang pertama iklan baris, yang kedua iklan kolom, yang ketiga iklan display, dan yang keempat ada iklan artikel. Nah, pada layar bisa kalian lihat contoh iklan baris. Selanjutnya contoh iklan kolom, contoh iklan display, dan contoh iklan artikel. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks iklan. Di sini, struktur teks iklan itu ada 3. Yang pertama, orientasi ataupun headline. Nah, orientasi ini merupakan bagian yang terpenting dari iklan, yang berguna sebagai daya tarik dan bisa bertindak sebagai judul iklan. Lalu struktur teks yang kedua ada tubuh iklan atau disebut juga dengan body copy. Nah, struktur yang kedua ini merupakan bagian penjelas yang berisi uraian dan pesan yang hendak disampaikan dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan mudah dipahami. Lalu struktur teks iklan yang ketiga ada reorientasi atau close, berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan periklanan seperti slogan, alamat penjualan, nomor kontak, pelayanan konsumen, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tahap pembuatan teks iklan. Di sini ada 7 tahap ya. Nah, tahap yang pertama itu kita harus mempelajari keunggulan dan daya jual dari objek iklan yang akan kita tampilkan. Lalu tahap yang kedua, kita harus menentukan media iklan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita harus mencatat pesan yang akan kita sampaikan di dalam teks iklan kita. Selanjutnya, setelah kita selesai mencatat pesan yang akan kita sampaikan, kita harus menentukan dan merumuskan judul iklan. Nah, selanjutnya kita juga harus menyusun kerangka teks iklan sesuai dengan struktur. Setelah itu, kita membuat iklan semenarik mungkin dengan memperhatikan bahasa, tampilan, dan sebagainya. Selanjutnya tahap yang ketujuh, tahap yang terakhir, kita membaca dan merevisi teks iklan sebelum kita